Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Artia. Jadi di video kali ini aku bakal membuat tutorial, yaitu tutorial use case diagram, activity diagram, sequence diagram, and class diagram menggunakan Star UML. Nah, buat teman-teman semuanya jangan lupa dicek di video sebelumnya, yaitu di situ aku sudah membuat tutorial activity diagram dan use case diagramnya yang ini. Nah, jadi di sini kita bakal mengulang kembali bagaimana membuat use case diagram, activity diagram. Nah, dengan tambahan sequence diagram dan class diagram. Nah, di sini aku bakal membuat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, yaitu menggunakan satu use case saja, yaitu satu use case bagian dari sistem pengkaderan anak Riau. Nah, langsung saja, check it out! Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih use case itu. Nah, buat teman-teman semuanya, pasti teman-teman sudah pernah mendengar yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, yaitu use case adalah sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Nah, use case ini bisa dibilang yaitu interaksi atau dialog antar sistem dan aktor, yang dimana ini nih kayak tindakan yang dilakukan oleh sistem. Oh ya, di sini aku bakal membuat salah satu use case dari sistem Yayasan Pengkaderan Anak Riau, yaitu sistem pengumuman. Nah, di sini aku menggunakan dua aktor, yaitu user dan admin, lalu dua use case, yaitu login dan pengumuman. Sebenarnya kita di sini bakal fokus ke pengumuman karena login ini cuma sebagai awalan aja. Langsung aja. Di sini ada use case subject. Tiap hari Yayasan Pengkaderan Anak Riau. Lalu ada dua aktor. Di sini ada user. Di sini ada admin. Di sini ada use case. Itu login, dan di sini ada use case lagi, yaitu pengumuman. Kita hubungkan dengan association dari user ke login. Lalu kita hubungkan lagi dari user ke pengumuman. Lalu di sini kita hubungkan lagi dari admin ke pengumuman. Nah, use case dari pengumuman di sistem Yapari telah selesai. Lanjut ke activity diagramnya. Lanjut kita ke activity diagram. Jadi activity diagram ini pada dasarnya memiliki struktur yang hampir mirip dengan flowchart atau diagram alir dalam perancangan sebuah sistem secara terstruktur. Jadi langsung saja di sini aku bakal membuat activity diagram, yaitu dari sistem Pengkaderan Anak Riau, lebih khususnya di bagian pengumuman. Nah, di sini kita membuat timeline ada 3. Yang pertama untuk admin, yang kedua untuk sistem, dan ketiga untuk user. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita klik kanan, lalu add diagram, kemudian activity diagram. Lanjut kita buat swimline-nya. Di sini swimline-nya ada 3. Pertama ada admin, kedua ada sistem, nah yang ketiga ada user. Nah, jadi setelah kita buat 3 swimline, kita bakal membuat langkah pertamanya, yaitu startnya, yang dimana start itu kita pakai inisial kita letakkan di admin. Kemudian kita buat action baru, yang dimana action baru ini admin bakal masuk ke halaman admin. Nah, di sini kita bisa memperbaiki formatnya dengan cara word web. Lalu kita perkecil. Lanjut kita bakal menghubungkan dengan control flow. Next, kita bakal buat action baru. Di sini kita bakal admin ini bakal mengupload hasil pengumuman. Setelah itu, di sini kita bakal hubungkan control flow juga. Nah, lanjut dari admin pergi ke sistem, yang dimana di sini sistem bakal menyimpan hasil pengumuman. Kita hubungkan melalui control flow. Dan next, di sini akan berlanjut ke user, yang dimana user bakal ada action baru.
yaitu user ini bakal mengklik menu pengumuman. Nah, dari user bakal ada jawaban dari sistem, yaitu sistem bakal membuka halaman pengumuman. Jadi kita hubungkan dengan action baru di sistem. Di sini membuka halaman pengumuman. Di sini kita hubungkan control flow. Kita hubungkan juga dari user ke sistem. Nah, jadi setelah itu sistem bakal ada action baru, yang dimana di sini bakal menampilkan informasi pengumuman, yaitu hasil pengumuman. Terus kita hubungkan melalui control flow. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita bakal mengakhiri sebuah activity, yang dimana kita bakal menggunakan final. Di sini final kita hubungkan melalui control flow juga. Nah, pembuatan activity diagram di sistem pengkaderan areal, lebih khususnya di pengumuman, telah selesai. Oke, kita lanjut ke sequence diagram. Jadi buat teman-teman semuanya harus tahu dulu apa sih sequence diagram itu. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek, yang dimana digunakan untuk berinteraksi antara objek ke objek gitu. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini klik kanan add diagram dan sequence diagram. Nah, di sini aku sudah mengklik sequence diagram. Lanjut, di sini kita bakal memakai dua aktor, yaitu ada admin dan user. Caranya sini sequence diagram ini di sini kita bakal membuat aktornya yang dimana aktornya ini ada admin. Nah, ini kita lanjut, kita membuat yang kedua, yaitu ada aktor yang untuk usernya. Nah, di sini sudah ada dua aktor. Jadi di sini kita bakal membuat objeknya dulu. Jadi di sini ada objeknya menggunakan left line. Di sini kita memakai menu utama. Lanjut, left line yang kedua. Di sini kita bakal membuat control data. Lanjut, yang ketiga kita bakal membuat database. Nah, jadi left line itu garis putus-putusnya. Ini dia, garis putus-putus. Kita geser ke bawah aja. Geser ke bawah. Nah, ini juga. Jadi di sini kita bakal membuat pertama kali, yaitu pesan dari admin, yang dimana pesan dari admin kita bakal menuju ke control data dengan cara kita menggunakan message, yaitu pesan. Di sini kita klik sampai control data. Jadi di sini admin ini bakal mengupload hasil pengumuman. Nah, ini ada persegi yang ini, itu tuh namanya activation box, yang dimana dia itu untuk menggambarkan waktu yang diperlukan dari sebuah objek. Jadi lebih lama waktu yang diperlukan, maka activation box ini akan lebih panjang gitu. Jadi lanjut, kita bakal setelah dari admin ke control data, di sini bakal ada step yang kedua, yaitu dari control data menuju ke database, yang dimana kita menggunakan message lagi. Di sini ada sistem mendeteksi hasil pengumuman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada reply-nya.
dari database ke kontrol data ada replaynya. Jadi kita buat replay message dari activation box ke menuju sini. Nah, di sini bakal file pengumuman berhasil disimpan. Jadi karena dia waktunya itu langsung berarah, langsung berinteraksi. Jadi kayak ada message, ada replaynya. Jadi activation boxnya ini lebih panjang gitu. Jadi bisa diperpanjang. Ini kita geser ke bawah aja. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Dari kontrol data bakal ada replay menuju ke menu utama, yang dimana di sini bakal menampilkan. Jadi bakal menampilkan yaitu menampilkan pengumuman sesuai jadwal. Nah, seperti ini. Ini kita perpanjang lagi. Nah, seperti ini. Step selanjutnya, kita bakal berlanjut ke aktor berikutnya. Jadi, admin sampai di situ aja. Jadi, lanjut ke user. Dari user, kita buat message baru menuju ke menu utama. Di sini, usernya bakal membuka menu pengumuman. Kemudian bakal ada replay dari menu utama ke user kembali. Di sini berarti activation box-nya kita panjangin. Terus kita buat replaynya menuju ke user. Dimana menu utama ini bakal menampilkan menu pengumuman. Nah, seperti ini. Dari sini dia bakal membuat message baru. Dari user ini bakal membuat message baru ke menu utama, yang dimana di sini user ini melihat hasil pengumuman. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari menu utama, dari user ke menu utama, lalu lanjut ke kontrol data, yang dimana user ini bakal setelah melihat pengumuman, pasti dia bakal mendownload hasil pengumuman. Jadi mendownload hasil pengumuman. Seperti itu. Lanjut, kita dari kontrol data bakal ada replaynya menuju ke user kembali. Nah, di sini kita panjangin activation box-nya. Kita langsung tarik ke usernya. Nah, di sini terakhir hasil dari hasil pengumuman berhasil di download. Nah, untuk pembuatan sequence diagram telah selesai. Kita lanjut ke kelas diagram. Kita lanjut yang terakhir, yaitu kelas diagram. Nah, buat teman-teman semuanya, kelas diagram itu adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di UML. Kenapa? Karena itu tuh dapat dengan jelas kita tuh bisa memetakan struktur sistem tertentu. Nah, yang dapat dengan memodelkan kelas, atribut, bahkan operasi, jadi atau metode gitu. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita klik kanan, add diagram, lalu kelas diagram. Ini aku udah klik kelas diagram. Langkah pertama kita klik yang di bagian kelas, kita letakkan di sini. Kita tulis kelasnya itu adalah kelas pengumuman. Nah, di sini kita klik 2 kali. Di sini bakal menampilkan add atribut, add operasi. Nah, di sini add atribut kita klik dulu. Nah, ini nanti bakal di sini. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu dulu. Jadi di sini ada kelas, ada atribut, dan ada metode atau operasi. Nah, ini dia. Jadi kalau di atribut kita klik yang di visibility ini ada 4 macam, yaitu public, protected, private, dan patchcat. Public ini dia tuh bisa mengakses keseluruhan kelas yang ada, sedangkan protect ini kayak seperti primary key. Jadi dia tuh mengakses ke kelasnya sendiri dan bisa ke anak-anaknya. Sedangkan private ini ke kelas itu sendiri. Jadi di sini aku menggunakan yang private dulu. Di sini atributnya tuh ada ID pengumuman. Lanjut, jika kita ingin menambah atribut, kita klik 2 kali. Kita tambah atributnya yaitu file pengumuman. Nah,
ini cukup untuk atribut dari pengumuman, kelas pengumuman. Kita lanjut ke metode kelas pengumuman, yaitu di sini kita klik 2 kali di bagian kelas. Di sini ada add operation. Nah, ini adalah metode atau operasi yang dimana di sini aku membuat simpan pengumuman itu dari pengumuman sendiri. Nah, ini adalah kelas untuk pengumuman. Kita lanjut untuk kelas yang kedua, yaitu kelas user dan admin. Nah, ini kita ketengahkan dulu. Di sini kelas user. Ini ada kelas user. Di sini kita tambah atributnya. Kita menggunakan private. Ada ID user. Lalu kita tambah ada nama user. Nah, untuk user kita cuma memakai 2 atribut saja, jadi langsung saja kita ke metode atau operasinya, yang dimana di dalam kelas user kita bakal membuat metodenya itu cetak file. Jadi cetak file pengumuman. Langsung saja kita klik 2 kali, kita add operation, itu cetak file. Nah, untuk kelas yang kedua udah selesai dibuat. Lanjut kita ke kelas berikutnya, yaitu kelas admin. Dan di sini kita buat kelas baru, admin. Jadi di sini ada admin. Seperti biasa, di sini kita bakal membuat atribut sama metodenya. Kita klik 2 kali, kita tambah atributnya. Nah, atribut ini bedanya dia untuk di atribut sama-sama seperti user, jadi bedanya kayak ID admin. Jadi kita tambah atribut, kita menggunakan visibility-nya yang private. Jadi di sini ada ID admin. Kita tambah add atributnya, satu lagi nama admin. Nah, lanjut kita ke metodenya, yang dimana metodenya ini untuk di admin itu ada upload file. Jadi di sini admin ini orang yang mengupload file supaya bisa dicetak oleh user. Nah, setelah buat 3 kelas ini, di sini kita bakal menghubungkan menggunakan generalization. Nah, di sini mencetak. Jadi user ini bakal mencetak pengumuman. Jadi file pengumuman itu dicetak dari user. Nah, lanjut ke dari admin, kita menggunakan penghubungnya itu generalization juga ke pengumuman. Nah, tapi di sini admin itu beda sama user, yang dimana admin di sini bakal mengupload. Nah, ini adalah tampilan dari class diagram. Cukup sekian dari video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.